Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parlin Pajrin dengan NIM A1C1222021 dari kelas reguler C, UTS Agama. Soal pertama yaitu, jelaskan pengertian integrasi iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Iman diidentikan dengan akar dari sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal, ibarat buah dari pohon itu identik dengan teknologi dan seni. Iptek yang dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal soleh, bukan kerusakan alam. Iman berfungsi untuk memberikan arah bagi seorang ilmuwan untuk mengamalkan ilmunya. Dengan didasari oleh keimanan yang kuat, pengembangan ilmu akan selalu dapat dikontrol berada pada jalur yang benar. Sebaliknya, tanpa dasar keimanan, ilmu dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kehancuran orang lain dan lingkungan. Integrasi iman adalah penyatuan ilmu Islam dengan ilmu-ilmu lain sehingga ilmu-ilmu tersebut tidak saling bertentangan. Ilmu adalah hasil pelaksanaan perintah Tuhan untuk memperhatikan dan memahami alam raya ciptaannya. Integrasi ilmu tidak hanya sekedar menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum saja. Akan tetapi, integrasi ilmu merupakan sebuah upaya untuk menyatukan ilmu agama yang bersumber dari wahyu dan ilmu umum sebagai temuan hasil pemikiran manusia. Integrasi ilmu tersebut harus dengan prinsip tidak mengucilkan keagungan wahyu dan tidak mengucilkan manusia itu sendiri sebagai ciptaan Allah. Tanpa ilmu, segala tindakan manusia menjadi tidak terarah, tidak benar, dan tidak bertujuan. Jadi, ada 3 unsur utama yang harus ada di dalam sikap kita terhadap agama, yaitu iman, ilmu, dan amal. Maka, tidak akan ada artinya keyakinan kalau tidak ada amal perbuatan. Tidak ada artinya ilmu yang kita punya kalau tidak melahirkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Bahkan ilmu yang tidak bermanfaat itu bahkan akan menjadi bumerang yang menghancurkan diri kita dan orang-orang lain di sekitar kita. Soal kedua yaitu jelaskan bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Nah, Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagaman umat Islam tersebut. Sebaliknya, tanpa adanya unsur budaya, maka agama akan sulit dilihat sosoknya secara jelas. Kemudian, mengapa Islam tertinggal dalam teknologi? Nah, Islam tertinggal dalam teknologi karena salah satunya yaitu umat Islam meninggalkan pesan-pesan yang diberikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Umat Islam terlibat dalam konflik internal, yaitu umat Islam dihalangi oleh umat Islam yang lain. Mereka terlibat dalam pertentangan politik dan ideologi. Soal nomor 3 yaitu jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang bertuhan dan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan mengatur segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dan juga akhirat kelak. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Yasin ayat 82 yakni innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Untuk mencapai konsep masyarakat madani, umat beragama di Indonesia dapat melakukan peranan mereka dengan menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama, menciptakan kerukunan umat beragama dengan cara melakukan studi-studi agama, dan menumbuhkan sikap-sikap demokratis dan saling pengertian antar umat beragama. Soal nomor 4 yaitu, menurut Anda,
Sudah sejalankah Islam dan kebangsaan Indonesia? Menurut saya sudah, karena hubungan Islam dan kebangsaan di Indonesia bisa dilihat dari pentingnya menegakkan nilai-nilai universal dalam ajaran Islam. Nilai-nilai yang dimaksud adalah kebenaran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, perpaduan, kebaikan, keindahan, dan lain sebagainya. Konsep kebangsaan memang tidak secara langsung dan eksplisit dijumpai dalam ajaran Islam, tapi ada nilai-nilai universal di dalamnya yang sejalan dengan ajaran Islam. Konsep kebangsaan, sebagaimana yang telah digagas oleh para tokoh agama, memperlihatkan bahwa hubungan Islam dengan negara di Indonesia tidak didasarkan pada logo, simbol, atau namanya yang bersifat formal, tapi lebih pada isi dan substansinya. Meskipun dasar kebangsaan negara Indonesia bukan syariat Islam, tapi pilar-pilar kebangsaan Indonesia yang telah terbentuk sangat menjamin, melindungi, dan menyuburkan pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dakwah, dan lain sebagainya. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu jelaskan pendapat singkat Anda pentingnya seorang muslim mempelajari agamanya. Agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Agama sendiri bisa diartikan sebagai kepercayaan seseorang terhadap apa yang mereka anut. Maka dari itu, seorang muslim penting mempelajari agama Islam dengan tujuan untuk membantu seseorang menjadi manusia yang bermoral dan berintegritas. Mempelajari tentang ajaran Islam, nilai-nilai, dan budaya akan memberikan seseorang dengan kualitas moral yang lebih baik, menanamkan kesadaran dan takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.